Assalamualaikum Sobat Ngeriksa. Sekarang saya sedang berada di atas kapal Sungai Elbe ya, di pelabuhan di Hamburg di Jerman. Saat ini di pelabuhan Hamburg sedang merayakan ulang tahun ke-834 pelabuhan Hamburg. Jadi diadakan festival selama 3 hari untuk tahun ini di bulan Mei tanggal 5 sampai tanggal 7. Jadi memang selalu di awal bulan Mei. Nah kebetulan saya sedang berada di Jerman, di Hamburg ini untuk melakukan sebuah pembicaraan terkait pelestarian manuskrip-manuskrip di Asia Tenggara, DRIMSI, kerjasama program PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, dan Hamburg University di Center for the Study of Manuscript Culture. Sobat Ngeriksa mungkin bisa melihat ya di belakang saya tadi ada kapal besar. Jadi dalam ulang tahun ke-834 Pelabuhan Hamburg ini, puluhan kapal itu melakukan festival perjalanan, karena Hamburg ini sampai sekarang itu menjadi tempat masuknya sekitar 170 negara yang masuk ke Hamburg ya. Nah, saya sangat surprise sebetulnya di Hamburg ini ada beberapa peneliti juga mahasiswa yang melakukan penelitian manuskrip Nusantara. Misalnya kita tahu kalau Profesor Jan van der Putten ya meneliti tentang manuskrip Riau. Ya sekarang profesor di CSMC di Hamburg University. Kemudian ada sekarang yang lebih junior lagi itu Profesor Elsa Clave. Ia meneliti tentang kemelayuan, Malayness di Kepulauan Sulu di Mindanao ya, bagaimana manuskrip-manuskrip yang menggambarkan tentang kemelayuan di wilayah tersebut di Filipina Selatan itu menjadi sumber untuk merekonstruksi sejarah kemelayuan di wilayah yang cukup khas kemelayuannya itu. Kemudian untuk sekarang ini kita punya juga satu orang sarjana dari Itali, Roberta Zolo. Dia ini ahli Batak ya. Dia meneliti tradisi tulis Batak. Kalau tidak salah ada 6 jenis aksara Batak begitu ya yang sering dituliskan di dalam artikelnya juga. Nanti kita juga akan punya episode mudah-mudahan dengan Roberta terkait dengan minatnya mengapa orang Itali tertarik untuk mengkaji manuskrip Batak. Di Jerman ini Sobat Ngeriksa manuskrip Batak cukup banyak ya. Ada dari bambu manuskripnya, juga dari deluang begitu. Dan sebagian manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan Universitas di Berlin ya, di bibliotek Universitas di Berlin. Nah, kemudian ada juga sekarang mahasiswa saudara Sukri Rizky. Nah, dia seorang Aceh, sedang meneliti manuskrip koleksi Museum Negeri Aceh. Nah, yang ditulis pada abad ke-19, disalin pada abad ke-19. Kita juga akan bincang-bincang dengan saudara Sukri, apa sih sebetulnya kekhasan dari manuskrip yang berasal dari abad 19 yang ada di Museum Negeri Aceh. Jadi poinnya Sobat Ngeriksa sebetulnya manuskrip kita itu yang ada di kita sendiri di museum, di perpustakaan itu punya nilai keilmuan yang luar biasa tinggi. Nah, beberapa sarjana itu sudah fokus menelitinya. Nah, bahkan mendapatkan beasiswa untuk ke luar negeri. Jadi di Hamburg University ini sebetulnya salah satu saja Sobat Ngeriksa. Sobat Ngeriksa yang punya minat untuk melakukan studi S2, S3 bidang manuskrip Nusantara bisa di Hamburg. Ada Profesor Jan van der Putten, Profesor Elsa Clave, bisa juga di Köln University ada Profesor Erwin Wieringa, nanti ada mungkin di Berlin walaupun mungkin tidak ada profesor filologinya, tapi kita punya Thoralf Hansteen yang menjadi kepala perpustakaan manuskrip Asia Tenggara ya. Nah, ini adalah satu perkembangan yang sebetulnya perlu kita cermati dan perlu kita seriusi lagi.
Assalamualaikum, Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam podcast Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Saat ini saya tidak akan membacakan manuskrip seperti biasanya, tapi saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengkaji manuskrip. Dan sekarang saya sedang berada di lingkungan Universitas Hamburg di Jerman. Kita akan berbicara dengan seorang peneliti naskah-naskah Nusantara, naskah Batak, tapi bukan orang Batak. Nah, kita akan jumpai namanya Mbak Roberta Zolo. Selamat pagi, Mbak Roberta. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Ini sekarang masih dingin ya suasana di Jerman ya. Memang masih bisa terasa masih dingin, tapi ya. Semakin kita masuk ke musim yang lebih menyenangkan. Musim panas ya. Musim panas. Ya, saya senang sekali. Terima kasih sudah hadir di Ngariksa, Ngaji Terima Manuskrip kasih. Kuno Nusantara. Panggilannya apa nih, Mbak Roberta Mbak atau Roberta boleh. Ito Roberta kalau mau masuk Ito adat. Roberta? Adat Batak. Itu adat Batak ya. Ya, jadi di makanya. Batak kan bukan orang Batak kan? Tapi udah jadi sedikit Sudah. masuk dapat marga Jadi barusan. dapat marga. Ya. Apa bisa diceritakan mungkin tentang Mbak Roberta sampai mendapatkan marga? Boleh, sebenarnya ya itu baru sekali udah terjadi bulan Desember kemarin Ya? karena ada Desember 2022. ya genau. Dan ada bapak saya, Bapak Robert Sibarani yang datang ke sini untuk berikan ceramah di Universitas Hamburg. Dan pada waktu itu kami ambil kesempatan untuk bikin acara sama karena di sini ada kumpulan orang Batak yang lumayan besar. Ya. Dan jadi bapak saya, Pak Robert Sibarani udah bilang, Roberta ini waktunya yang cocok sekali biar kami bisa bikin acara yang resmi. Ya. Jadi memang kami udah bikin acara resmi, makan-makan bersama, bagi ikan bersama, dan mereka udah setujui aku bisa masuk ke agama adat Batak. Jadi aku udah jadi Roberta Sibarani sekarang. Roberta Sibarani. Ya. Jadi biasa dipanggilnya Ito Sibarani. Ito Sibarani. Ya. Kalau begitu ya selamat dengan mendapatkan marganya ya. Makasih. Nah, mungkin boleh menyapa Sobat Ngariksa. Ya, pastilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam literasi dan Horas. Horas, ya, terima betul, kasih. Horas, ya. Terima kasih banyak Pak Oman kalau sudah mengundang saya untuk kesempatan ini. Dan memang pasti aku mau salam kepada semua pada penonton channel Pak Oman. Ini channel yang sangat terkenal sekarang di Indonesia. Jadi aku terasa sangat senang yang sangat terhormat menjadi tamu di channel ini. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Tentu Sobat Ngariksa juga senang sekali bisa berkenalan dengan Mbak Roberta Zolo ini ya, atau tadi Ito Roberta Sibarani. Benar. Bisa diceritakan mungkin sampai menjadi mahasiswa di Universitas Hamburg S3 ya, dengan mengkaji naskah-naskah Batak. Bisa diceritakan bagaimana mulanya? Iya, aku coba singkatkan karena memang ceritanya panjang. Tapi allora cerita saya, aku lulus S1 dan S2 di Universitas L'Orientale di kota Napoli, Italia. Napoli. Lahir di Napoli? Iya. Memang saya orang Italia, bukan orang Jerman, bukan orang Batak. Dan di sana saya masuk ke Departemen Sastra dan Budaya in Asia Tenggara, dan dengan mayornya bahasa Cina dan minornya bahasa Indonesia. Minornya bahasa Indonesia memang ya, sejak S1 ya? Iya, memang minornya saya bahasa Indonesia, tapi selama kelamaan Indonesia udah menjadi mata kuliah yang sangat lebih menarik buat saya daripada bahasa Cina. Waktu saya sedang mulai S2 saya dapat kesempatan untuk ada satu beasiswa untuk belajar di Universitas USU di Sumatera Utara selama 2 semester. Dan di situ itu lucu sekali karena sebelumnya saya pergi ke sana, aku ada ide memang aku mau mendalami hubungan internasional Indonesia sama Cina. Memang aku ada rencana mau belajar ekonomi, hubungan internasional dan seterusnya. Waktu saya sampai di Universitas USU ada Pak Robert Sibarani, itu dia bilang, Roberta, kamu masuk ke Departemen Sastra Daerah karena memang kamu di sini untuk belajar budaya kami, dan di sini budaya Batak lumayan kuat.
Jadi di situ selama 2 semester saya belajar bahasa Batak, aksara Batak, seni pertunjukan Batak, semuanya terkait dengan Batak. Dan akhirnya memang saya menjadi tertarik. Aksaranya juga, mempelajari aksaranya. Kan ada berapa jenis aksara? 5 atau 6 ya? Ya, memang secara umum kami bilang ada 6 jenis aksara yang berbeda karena memang setiap kelompok subetnik Batak punya aksara sendiri. Misalnya aksara ada aksara Mandailing, Angkola Mandailing, Toba, Simalungun, Karo, dan Papak Dairi juga. Jadi ada 5 sebenarnya. Dan jadi mereka ada mata kuliah kelima aksara ini diajarkan kepada mahasiswa mereka, dan memang di sana saya belajar juga bahasa yang berbeda juga, bahasa Toba sama bahasa Karo itu beda sekali. Jadi disitulah mulai ketertarikan saya dengan budaya Batak. Terus memang beberapa kesempatan yang terjadi waktu saya lagi cari topik yang cocok untuk tesis S2 saya. Ada Pauli Kozok yang bilang kepada saya, Roberta, aku baru temukan satu naskah yang luar biasa menarik di perpustakaan Berlin. Belum pernah dikaji, apakah kamu mau menjadikan ini sebagai bahan tesis kamu? Tesisnya di universitas mana? Di Napoli, masih di Napoli S2. Ya. Tapi itu waktu saya masih ada beasiswa di sana di USUM, masih ikut kuliah di sana. Dan ternyata memang benar, naskah itu disimpan di koleksi perpustakaan Berlin, perpustakaan nasional di sana, dan memang menarik sekali karena ada biasanya itu juga naskah-naskah Batak selalu terkait dengan magic, divination, bagaimana caranya untuk meramalkan masa depan. Tapi ternyata naskah itu ada bagian yang lumayan besar di mana ada cerita pendek tentang asal-usul orang Batak dan dunia menurut cerita rakyat Batak. Dan memang itu merupakan satu hal yang luar biasa. Biasanya kami nggak temukan teks seperti itu dalam naskah Batak. Jadi menjadi itu bahan untuk tesis saya S2. Dan setelah selesai S2, saya udah pikir, oke lah, udah jalan sampai ke sini, kenapa aku nggak coba untuk melanjutkan dengan S3-nya. Dan itu juga saya sangat beruntung karena kita tahu, Pak Oman tahu juga, belajar Indonesian filologi Indonesia nggak begitu mudah di Eropa karena nggak ada banyak universitas di mana memang ada. Profesornya juga tidak mudah ya. Tidak ada banyak, tidak mudah. Dan memang di Jerman ini ada 2, ada Universitas di Köln dengan Pak Biringa dan Universitas Hamburg dengan Pak Van der Putten. Dan pada waktu itu ada open call, jadi ada kemungkinan untuk bisa apply untuk S3, dan aku beruntung sekali karena diterima di sini untuk mulai proyek. Sekarang profesornya pembimbing siapa? Pak Van der Putten dan Pak Arlo Griffith. Dengan Arlo Griffith di dua-duanya. Paris dong ya. Dan sekarang udah pindah lagi ke Indonesia. Jakarta. Ya, Arlo Griffith ya. Kalau melihat Arlo itu kan ahli aksara Jawa kuno, Sunda kuno juga. Itu dari segi asal usul aksara, ada kedekatan dengan aksara Batak tidak? Sebenarnya ya itu dia, dengan aksara Batak kami ada gap yang besar sekali untuk mengetahui secara persis jalannya dan munculnya aksara Batak kapan dan di mana. Dan masalahnya kami tahu nggak ada banyak prasasti yang ditulis dengan aksara Batak, dan sekecil yang nggak ada, memang nggak ada datation apapun, nggak ada indikasi tahun berapa ditulis. Dan naskah juga nggak ada, naskah tradisi kolofon di naskah Batak nggak ada. Jadi merekonstruksikan sejarah munculnya aksaranya itu sangat susah. Sulit. Tapi memang dengan Pak Arlo ahli banyak aksara Jawa, Sunda, dan juga di mana-mana di Southeast Asia. Dan itu memang sangat dia sangat membantu saya untuk pergi lebih dalam, untuk mendalami penelitian ini, dan coba untuk juga membesarkan perspektif saya karena untuk melihat misalnya apa hubungannya dengan aksara yang ada di South Sumatera, Kaganga, bagaimana bisa kami put together, menyatukan dua tradisi ini. Jadi
itu yang sudah sangat berguna buat saya. Ada perspektif yang lebih luas, lebih besar, dan historical perspektif Pak Arlo sangat kuat. Kalau memang mempelajari aksara Batak itu lebih sulit, kenapa Roberta masih tertarik mempelajarinya? Orang Indonesia banyak juga yang tidak tertarik dan tidak bisa. Kenapa sih? Memang itu saya tidak Mungkin bisa kasih tahu Sobat Ngariksa supaya mereka termotivasi. Ikut sama saya belajar aksara Apa Batak. menariknya belajar manuskrip Batak? Ada banyak yang menariknya menurut saya, karena yang pertama memang the fact that nggak ada banyak orang yang sudah buat penelitian tentang aksara itu berarti yang ada banyak yang masih bisa diketahui, discover. Jadi ini memang salah satu faktor yang bikin saya sangat tertarik. Bagaimana jadi masih kami sedikit bisa yang mengkajinya ya. Kalau manuskrip Bataknya sendiri sebetulnya seberapa banyak? Memang ini berdasarkan juga publikasi. Ini orang Indonesia tapi nanya ke orang Itali. Ke orang Itali ya. Tapi memang gak ada bukunya Pak Oman sama Pak Henri Chamberlain ya. Dimana memang sampai sekarang itu merupakan salah satunya sumber di mana Pak Oman sudah coba untuk mengumpulkan semua data, dan berdasarkan publikasi Pak Oman ini kami punya 2,000 manuskrip. 2,000 manuskrip. Kira-kira around the world, di koleksi termasuk di mana-mana. Di Jerman ya. Yes. Seingat saya di Berlin ya. Di Berlin, Jerman ini merupakan negara di mana ada paling banyak naskah Batak. Bukan di Leiden paling banyak? Bukan. Oh. Memang di seluruh Jerman ada kurang lebih 500 naskah. Di mana-mana. Ada di Hamburg, Berlin, Stuttgart. Memang serba di mana-mana, karena memang kita tahu sebagai sejarah Batak, memang orang Jerman merupakan salah satu keadaan orang Jerman di Sumatera itu datang lebih dahulu daripada orang Belanda. Dan memang waktu itu seorang misionaris dari Jerman yang masuk daerah Batak untuk pertama kali, dan itu sudah ada pengaruh yang besar sekali untuk membawa banyak naskah di sini, karena mereka udah ambil dari sana dan dibawa di sini. Jadi memang Jermani terutama ada banyak koleksi pribadi yang kami belum bisa tahu secara persis berapa. Dan Leiden memang merupakan koleksi kedua yang paling besar dan paling penting. Berapa jumlahnya kira-kira di Leiden? Di Leiden ada 135 naskah dari koleksi. Sampai tahu persis jumlahnya, 135 ya. Ini Sobat Ngariksa, ini pelajaran buat Sobat Ngariksa yang orang Indonesia yang tidak tahu jumlah persisnya naskah Batak. Sementara ada orang Napoli tahu persis 135 ya. Dan itu belum banyak dikaji juga. Sama sekali tidak. Itu kasihan sekali karena di situ ada koleksi Van der Tuuk. Koleksi Van der Tuuk. Dan memang itu koleksi yang besar sekali dikumpulkan oleh seorang linguistik Van der Tuuk yang memang untuk sejarah linguist Indonesia, Batak dan juga Bali, bahasa Jawa. Itu sangat penting. Dan itu bagus, koleksi itu luar biasa karena memang Pak Van der Tuuk itu waktu dia berada di sana di daerah Batak, di sana untuk belajar pertama kali bahasa Batak, dia udah meminta kepada masyarakat di sana untuk berikan dia banyak manuskrip atau juga tulis manuskrip untuk dia. Jadi itu berarti yang di sana kami ada manuskrip yang berisi teks yang biasanya kami nggak temukan dalam naskah biasa, karena itu manuskrip yang sudah dipersiapkan khususnya untuk Pak Van der Tuuk. Dan itu berarti bahwa misalnya ada cerita-cerita rakyat di manuskrip itu yang biasanya nggak termasuk dalam naskah. Dan paling penting juga koleksi Van der Tuuk dibuat sebelum kedatangan orang Jerman dan misionaris Jerman. Jadi sebelum influence dari masuk agama Kristen udah tercampur dengan istilah budaya dan religius Batak sebelumnya. Jadi memang di naskah itu bisa kami dapat akses kepada ide atau prinsip yang belum dicampur dengan eksternal faktor seperti itu. Jadi memang koleksi yang sangat penting dan sampai sekarang memang sedikit sekali sudah ada penelitian tentang koleksi itu. Jadi profesor peneliti Batak sangat sedikit, sementara naskah Batak itu ribuan, setidaknya sudah diketahui itu 2000-an gitu ya.
kemudian aksaranya juga sulit begitu ya. Jadi sebetulnya sangat kritis sekali situasinya ya. Ya, memang. Ya, kalau kita tidak punya para peneliti muda, mungkin lama-lama akan hilang ya, khasanah dari. Ya, benar. Sebetulnya isi dari naskah Batak itu apa sih sebetulnya kebanyakan ciri khasnya itu yang membedakan dengan wilayah lain? Ciri khasnya kami bilang sebenarnya ada satu istilah yang kami pakai. Teks-teks Batak itu berisi dengan adatuan. 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 Kata dasarnya itu datu. Datu ya, datu itu tokohnya ya. Ya, makanya kedatuannya. Kedatuan ya. So semua art, semua pengetahuan yang terkait dengan datu-datu yang untuk orang Indonesia lain mungkin nggak tahu siapa datu, tapi untuk masyarakat Batak Kadu adalah semacam spiritual, profesionis atau healing atau seorang medicine juga seorang dokter. Jadi itu pada umumnya. Dalam lebih spesifik kami bisa temukan teks yang terkait dengan cara meramalkan masa depan. Berarti semacam jimat atau kalau di Jawa primbon mungkin gitu ya. Memang mirip magic sekali dengan primbon di Jawa atau magic manuskrip Malay juga. Kami tahu ada juga tradisi yang lumayan kuat di sana. Bagaimana caranya untuk persiapkan agresif atau protektif magic. Itu kira-kira kenapa mungkin yang Roberta kaji, kenapa pustaha ya, kita menyebutnya kan pustaha ya, manuskrip Batak. Pustaha Batak itu lebih banyak magicnya. Itu menggambarkan kebudayaan Batak yang seperti apa? Allora, itu susah dijelaskan secara ringkas. Tapi aku ada pengertian begini, dalam masyarakat Batak sebenarnya mereka nggak ada gunanya untuk tulis teks-teks misalnya sebagai undang-undangan atau cara untuk bikin acara adat dan this kind of text, teks yang kita biasanya bisa temukan di luar Indonesia. Di Batak itu nggak pernah menjadi teks yang ditulis karena itu merupakan tradisi lisan dan selalu diwariskan secara lisan. Dan menurut saya aspek yang sangat penting adalah fungsinya tulisan untuk orang Batak itu jelas. It was a power, ada kekuatan dalam tulisan. Kalau saya tulis apapun, ini merupakan an act of kekuatan. So menurut saya, kalau saya mau tulis sesuatu, apa yang saya tulis harus punya kekuatan yang besar, yang punya makna yang besar, dan salah satu orang yang bukan bisa tulis karena kita nggak tahu memang masyarakat biasa bisa tulis nggak, tapi orang yang memang ada kekuatan atau ada kemauan untuk tulis adalah seorang datu. Seorang datu. Jadi punya kemampuan dan status sosial yang khusus juga ya seorang datu. Ya itu aku mau bilang adalah. Kalau saya mau baca artikelnya ya yang diterbit di CSMC, Manuscript Culture ya. Apakah itu yang akan menjadi tesis PhD-nya? Enggak. Tidak. Apa kalau boleh tahu untuk penelitian memang S3-nya? Untuk tesis S3 saya udah coba fokus dengan salah satu genre dalam naskah Batak. Karena seperti kami udah bilang, pustaka ada banyak teks-teks terkait dengan magic, cara meramalkan masa depan. Tapi ternyata ada satu korpus tertentu di mana memang udah menjadi sebagai semacam tradisi di bawah tradisi, subgenre. Itu namanya Porbuhitan. Itu terkait Porbuhitan. Porbuhitan, ya. Itu misalnya bahasa Indonesia perbukitan dan adalah salah satu kumpulan teks yang terkait dengan acara sembelih kerbau. Oh, jadi ada tradisi menyembelih kerbau juga ya di Batak ya. Itu merupakan acara yang paling penting untuk adat Batak. Kenapa penting? Karena ada nilai sosial budaya yang sangat tinggi. Karena memang kerbau adalah sesuatu yang berharga di Indonesia dan terutama di daerah Batak. Dan sembelih kerbau adalah sesuatu yang kita bisa lakukan bukan
setiap hari atau kalau ada upacara apapun. Tapi ada 1-2 upacara tertentu. Misalnya setiap tahun waktu ada kalau nasi sudah bisa diambil dari rice field, bahasa Indonesia. Panen padi gitu ya, panen padi ya. Kalau panen atau misalnya kalau mau buka kampung baru atau ada ritual menyembelih kerbau. Ya, misalnya. Jadi ada ritual untuk sembelih untuk itu. Dan saya udah temukan memang korpus naskah sampai sekarang 15 naskah yang berisi semacam kumpulan teks, dan semua teks ini terkait dengan acara ini. Jadi sebelum acara untuk cuci kerbau gimana, kalau kerbau udah dibunuh, kalau dia jatuh ke arah mana, itu ada makna tertentu. Dan menurut saya jenis teks ini dan naskah ini merupakan salah satu exception dalam konteks pustaka biasanya, karena biasanya satu pustaka bisa berisi teks macam-macam, ada satu teks untuk jimat, agresif, magic dan seterusnya. Tapi ternyata korpus ini memang sangat kompakt, sangat koherent, dan teks semuanya terkait dengan acara itu. Kalau di Napoli pasti tidak ada tradisi menyembelih kerbau ya. Tidak. Makanya sangat menarik ya. Gitu. Di Napoli adanya apa yang menarik? Maradona itu pasti, terutama dalam hari-hari sekarang. Napoli baru menang Scudetto. Iya ya, padahal dulu sebelum tahun 86 Napoli ini kan adanya di selatan ya. Selatan ya. Biasanya kan Liga Italia itu di sebelah utara saja kan? Iya, benar. Iya, kalau Napoli ini sebelum tahun 86 agak terpencil ya. Iya, benar. Sekarang sudah kota ya. Iya, sekarang udah menjadi karena ada Pak Maradona, kemudian sangat besar sekali. Dan selamat ya untuk 3 Italinya. Apa Scudetto? Scudetto. Wow. Oke. Balik lagi ke manuskrip ini. Terakhir nih mungkin ya. Sekarang ini kan zaman media sosial ya. Anak-anak muda generasi milenial mungkin sudah sulit sekali untuk mengenal manuskrip, apalagi yang aksara Batak ya. Apa mungkin pesan dari Roberta untuk generasi milenial? Ya, sebenarnya saya mau bilang sesuatu. Menurut saya, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin juga sebelum Corona, tapi sosial media sudah membantu banyak untuk membangun sedikit kesadaran, terutama dengan orang Batak, karena saya udah lihat bedanya waktu saya mulai belajar naskah Batak, memang di daerah Batak nggak ada banyak orang yang tahu atau nggak ada banyak orang yang peduli terhadap naskah ini. Semakin lama mungkin juga dengan misalnya channel Paoman, ada banyak channel lagi, atau juga Dreamsea, Project Dreamsea udah membantu banyak sekali untuk membangun kesadaran. Untuk orang Batak ini naskah merupakan salah satu aspek dari budaya kami. Dan kami harus memang melestarikan aspek ini dari budaya kami. Jadi misalnya waktu kemarin ada festival naskah di Balige, dan sudah saya lihat memang ada banyak orang yang sekarang udah mulai merasa ini seperti sesuatu yang penting. Jadi memang aku kira lewat sosial media ini, terutama di Indonesia, ada potensi yang besar sekali. Besar sekali ya. Untuk membangun kesadaran. Roberta sendiri punya aktif di media sosial? Mempromosikan naskah Batak begitu? Belum ya? Belum. Tapi memang kadang-kadang saya coba lewat Facebook, tapi aku belum begitu pandai dengan sosial media. Seperti Dato Anabel Tenggalop ya, itu sangat aktif sekali dengan filologi Facebooknya ya. Dan memang kita harus sadar, juga akademia sekarang punya channel-channel yang sebelumnya nggak ada, dan ini salah satunya adalah sosial media, dan kita memang harus sadar dan harus memang pakai channel ini. Misalnya, harus memanfaatkan untuk merawat manuskrip-manuskrip kita ya. Dan apalagi kalau melihat peluang beasiswa, ternyata meskipun mungkin tidak banyak, ada gitu ya beasiswa di luar negeri, di Eropa. Termasuk di Hamburg ini selalu ada peluang ya. Aku kira di Jerman adalah salah satu negara di mana mahasiswa bisa dapat beasiswa untuk belajar di sini gampang sekali. Bukan gampang sekali, tapi ada banyak fasilitas.
dan juga nggak usah bayar uang untuk kuliah. Yang penting menguasai bidangnya ya. Ya. Kalau memang menguasai bidangnya selalu bisa dapat jalan. Nah ini Sobat Ngariksa, ada pesan dari Ito Roberta Sibarani. Kalau kita menguasai bidangnya selalu ada jalan, termasuk untuk kuliah di Eropa, mengkaji manuskrip Nusantara. Betul Saya kira sekali. perbincangan yang sangat menarik sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Roberta. Meskipun ini cuacanya masih agak dingin ya di awal Mei, tapi masih dingin. Tapi masih bisa ngopi-ngopi di luar begitu ya. Nggak ada syukurlah. hujan. Syukur. Tidak ada hujan, syukurlah, dan mudah-mudahan Sobat Ngariksa terinspirasi dengan obrolan kita sehingga lahir lagi setelah Uli Kozok, kemudian Roberta, kemudian nanti ada yang lain-lain lagi mudah-mudahan. Pastilah, ya? Itu kemauan kami, pastilah. Ya, ya. Jadi saya juga sebagai orang Indonesia terima kasih sudah mengkaji manuskrip Batak yang saya sendiri tidak bisa membacanya sebetulnya karena memang kemampuan kita kan terbatas ya, masing-masing berbagi ya. Jadi kita harus bersama-sama untuk merawat manuskrip kita, manuskrip Nusantara kita ya. Sering aktif juga di simposium Manasa ya? Belum begitu aktif, tapi aku mau coba juga masuk ke... Ya, di Indonesia ada Masyarakat Pernaskah Nusantara, Manasa, mungkin tempat berkumpulnya para sarjana pengkaji naskah Nusantara. Dan itu luar, aku mau bilang itu luar biasa karena luar dari Indonesia menurut saya nggak ada seperti itu. Jadi di Indonesia memang lagi besar bidang ini, lagi menjadi semakin besar. Dan orang muda memang adalah masa depan untuk bidang ini. Ya, mudah-mudahan. Insyaallah. Mungkin ada kalimat terakhir untuk Sobat Ngariksa kita, silakan. Susah aku mau bilang semoga akan ada banyak mahasiswa lagi yang mau belajar naskah Batak. Kalau mau datang ke Hamburg silakan. Dan kalau ada pertanyaan apapun atau apa lagi bisa dihubungi saya, dan terima kasih banyak sekali lagi Pak Oman kalau udah mengundang saya masuk di channel ini. Oke, ya. Terima kasih. Mari kita ucapkan perpisahan untuk Sobat Ngariksa kita. Horas. Horas dulu ya. Horas dulu. Jangan horas dulu. Kalau di Ngariksa ada mari kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Salam Ngariksa. Horas gitu ya. Ya, siap. Silakan. Bersama. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Horas. Horas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ito Roberta Sibarani. Terima kasih. Terima kasih.